3A, izin untuk menjelaskan mengenai konstipasi dan juga cara penggunaan obat dari konstipasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari konstipasi. Konstipasi merupakan gangguan buang air besar di mana saat seseorang mengalami kesulitan untuk buang air besar karena kondisi feses yang kering dan keras. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi konstipasi. Yang pertama ada karena kelainan struktural, yaitu terjadi ketika obstruksi usus atau aliran tinja di mana saat seseorang telah mengalami pembedahan pada perut dan panggul. Yang kedua yaitu konstipasi spesifik, yaitu gangguan pencernaan pada usus yang terjadi secara periodik dan terjadi bukan karena penyakit lain. Yang ketiga yaitu konstipasi primer dan sekunder. Nah, untuk konstipasi primer ini terjadi tidak diketahui penyebabnya. Kemudian untuk konstipasi sekunder ini terjadi karena gangguan intrinsik kolon ataupun malfungsi ketika melakukan buang air besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dari konstipasi. Yang pertama yaitu defekasi keras, yang kedua feses berbentuk pil atau butir, yang ketiga perasaan tidak puas atau belum tuntas, yang keempat yaitu perut terasa tidak nyaman, kembung dan penuh, dan yang kelima yaitu terasa sakit saat BAB dan seringkali mengejan berlebihan. Adapun faktor penyebab dari konstipasi yang pertama yaitu jenis kelamin, status gizi, frekuensi konsumsi buah dan sayur, kemudian aktivitas fisik, konsumsi air putih, dan tingkat stres. Apa yang terjadi jika konstipasi tidak diobati? Yang pertama akan terjadi hemoroid, yang kedua akan terjadi prolaps septum, yang ketiga akan terjadi infikasi tinja. Apa itu hemoroid? Hemoroid ini terjadi karena ketika memaksakan buang air besar sehingga menyebabkan luka pada sekitar kulit rektum. Nah, di sini akan terjadi pendarahan pada rektum ditandai dengan adanya garis-garis pada feses. Nah, yang kedua itu ada prolaps dari rektum. Ini adalah sejumlah kecil dari usus yang keluar sehingga terjadinya ekskresi lendir pada anus. Nah, yang ketiga itu ada implikasi tinja. Implikasi tinja ini merupakan tinja yang memenuhi lumen usus dan juga rektum sehingga morbiditas dari usus besar tidak dapat mengeluarkan feses. Selanjutnya, cara mengatasi konstipasi. Yang pertama, makan makanan yang mengandung serat tinggi seperti buah dan juga sayur-sayuran. Selanjutnya, meningkatkan asupan cairan sehari 6-8 gelas sehari. Kemudian olahraga yang teratur, jangan mengkonsumsi atau menggunakan obat pencahar dengan sembarangan. Kemudian jangan menahan BAB saat ingin BAB. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai cara penggunaan dari obat suppositoria yaitu dulcolog yang biasa disebut sebagai peluru juga. Nah, yang pertama itu diusahakan untuk kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun lalu dengan menggunakan air mengalir. Setelah itu buka sediaan atau peluru tersebut dari kemasannya, lalu baringkan badan kita terlentang, lalu setelah terlentang dilakukan badan itu dimiringkan. Setelah dimiringkan, dibukakan atau ngangkang sedikit, lalu dimasukkan si peluru tersebut ke lubang anus kita. Nah, diusahakan peluru tersebut itu masuk sampai ke rektum karena di rektum itulah di sana ada banyak kotoran yang mengendap. Nah, biarkan setelah sampai ke rektum, biarkan si obat itu bereaksi selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit nanti kotoran akan tercampur dengan peluru tersebut dan akan dikeluarkan otomatis oleh tubuh kita atau oleh lubang anus kita. Nah, setelah selesai penggunaan, lakukan kembali pencucian tangan menggunakan sabun lalu dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan dengan tisu.